Halo adik-adik SMP Negeri 86 Jakarta. Yuk kita tonton dan pahami video tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sementara yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong antar sesama warga sekolah, dan yang keempat adalah berjiwa mandiri. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mempunyai sifat kreatif. Ada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yakni perlulah anak-anak itu kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi dapat mengalami sendiri. Mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik memahami bahwa belajar di satuan pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu, kolaborasi antar mata pelajaran terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Adik-adik siswa SMP 86 semua, yuk kita mulai mengenal proyek pertama, yaitu kewirausahaan. Yang pertama adalah ekoenzim. Ekoenzim adalah pengolahan sederhana sampah rumah tangga yang menghasilkan cairan serbaguna. Pembuatan ekoenzim sangat hemat dalam hal tempat pengolahan dan dapat diterapkan di rumah kita. Namun dalam hal ini, kita membuatnya di sekolah. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana membuat ekoenzim tersebut. Di sini kalian akan dibimbing oleh guru-guru hebat SMP 86. Ekoenzim dapat dibuat dengan memanfaatkan botol bekas minuman, seperti gambar di sini. Botol bekas Le Minerale, kayak ada manis-manisnya. Hehehe. Seperti kalian semua lihat, gambar itu adalah proses pembuatan ekoenzim yang dilakukan oleh peserta didik sekolah. Seperti kalian semua lihat, gambar itu adalah proses pembuatan ekoenzim yang dilakukan oleh peserta didik sekolah. Ekoenzim ini dibuat dari hasil fermentasi limbah dapur organik, gula dan air, dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dikemas dan dipasarkan kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke tema kedua, yaitu proyek membuat makanan atau minuman yang dibuat oleh para peserta didik. Produk yang akan dibuat dapat berupa minuman jahe, makanan keripik pisang atau yang lainnya. Para peserta didik dapat bebas menentukan. Tentunya bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuatnya, mudah didapatkan di sekitar kita dan tentunya tidak mahal. Untuk proyek makanan atau minuman ini sangat jelas sekali dipahami ya. Semoga kalian semua semangat untuk menghasilkan suatu produk yang berguna dan bermanfaat. Proyek selanjutnya adalah pembuatan ekopark oleh peserta didik. Apa sih ekopark itu sendiri? Coba pahami tampilan ini. Ekopark di SMP Negeri 86, bertujuan untuk menuju adiwiyata tingkat nasional.
Berikut adalah contoh dari hasil produk Ecopark yang nanti peserta didik akan dihasilkan. Produk-produk tersebut dihasilkan dari memanfaatkan limbah yang terbuang. Misalnya pembuatan karya dari pemanfaatan sendok plastik yang telah digunakan. Atau pembuatan karya dari plastik kemasan bekas deterjen yang telah habis. Dapat juga membuat tempat duduk dari kertas-kertas yang sudah digunakan, yang kemudian diolah untuk menghasilkan produk yang berguna, seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Sartiningsih. Sangat kreatif ya. Oke, siap ya semua untuk membuat proyek masing-masing. Kita sama-sama belajar, kolaborasi dan maju bersama. Semangat semua. Terima kasih atas kerjasama semua wali kelas 7. Ada Pak Riko, Pak Acep Nana, Bu Fida, Ibu Cindi, Ibu Yulia, Pak Ahmad Muhasin, Pak Suhartono dan Pak Muhasan. Sekali lagi, terima kasih.